Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kemudian kita sempurnakan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dan salat amrik. Berharap mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu dari guru kita, juga dari muallif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wa ajma'al asyakhu annal abda yasilu bi ibadatihi ila husulis thawabi wa dukhulil jannah wa la yasilu ila hadrati rabbih illa in sahibahul adabu fi tilkal ibadah. Di kesempatan pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa para masyayikh sufi, para guru-guru sufi, mereka semua sepakat bahwa ibadah memang bisa mengantar pada pahala dan surga, tetapi tidak bisa mengantarkan sampai ke hadrah Rabbi. Hadrah Rabbi itu kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah. Kecuali ibadah itu disertai adab. Jadi adab adalah syarat masuk ke hadrah Rabbi, ke hadirat Allah. Ya. Di dalam tarekat, di hadrah Rabbi itu tidak akan mungkin bisa dicapai
Karena adab itu bukan teori. Nah, di dalam tarekat, makom hadro rabbih itu puncak kedekatan rohani yang tidak bisa diraih sekaligus. Sebab perjalanan rohani itu memiliki tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan yang harus dilalui secara bertahap. Di dalam proses perjalanan rohani seorang murid, seorang salik untuk bisa sampai ke hadirat Allah, ini melalui banyak tingkatan yang semuanya itu harus dilalui secara bertahap. Nah, disinilah kemudian peran seorang guru mursyid menjadi sangat penting. Jadi tidak akan bisa seseorang sampai ke hadirat Allah tanpa memiliki guru mursyid. Seorang salik tidak mungkin langsung mencapai makom puncak, makom hadirat Allah tadi, jika tidak dibimbing oleh guru mursyid. Kenapa? Karena jalan spiritual itu penuh dengan berbagai macam ujian, cobaan. Cobaan di dalam proses menempuh jalan spiritual itu, yang pertama bisa berupa ujian hidup. Jadi jangan kaget ketika seseorang berguru mursyid, talqin zikir, kemudian benar niatnya di dalam menjalani suluk, ia lantas mengalami berbagai ujian hidup, di mana ujian demi ujian itu untuk menguji kesabarannya, untuk menguji keteguhan niatnya. Benar enggak niatnya berguru? Benar enggak niatnya bersuluk? Yang kedua, dalam proses perjalanan spiritual itu, seorang murid, seorang salik pasti mengalami keraguan demi keraguan. Ini selalu ada keraguan yang muncul dalam hatinya. Keraguan itu ya tentu saja bisa membuatnya goyah, sehingga ia ragu dalam melanjutkan perjalanan spiritualnya. Yang ketiga, ujian berupa bisikan hawa nafsu. Hawa nafsunya membisikkan kepada dirinya yang terus-menerus mengajak pada kesenangan duniawi. Hawa nafsunya menghalangi dirinya dari terus-menerus berusaha mendekat ke hadirat Allah. Yang berikutnya bisa berupa ujian itu tipu daya batin. Jadi ini halus ini. Pengalaman spiritual tipu daya batin ini berupa ilusi, waham. Pengalaman spiritual yang palsu, yang membuat seorang murid, seorang salik merasa sudah sampai ke hadirat Allah, padahal masih jauh. Jadi di sini banyak sekali para salik, para murid itu merasa dirinya sudah sampai ke makom tertentu, merasa sudah memahami di kondisi tertentu, padahal itu palsu. Nah, ujian-ujian seperti ini tidak akan mungkin bisa lulus jika tidak berada di bawah bimbingan guru mursyid. Karena itulah
guru mursyid hadir sebagai pembimbing rohani yang menuntun murid dalam perjalanan spiritualnya. Jadi ini harus dimengerti bahwa peran seorang guru mursyid ini membimbing rohani murid dalam menempuh perjalanan spiritualnya. Kenapa perlu bimbingan? Guru mursyid itu orang yang sudah berpengalaman. Guru mursyid itu orang yang sudah menempuh jalan spiritual terlebih dahulu. Sudah melewati berbagai rintangan, halangan, dan lain sebagainya, ujian dan seterusnya. Sehingga seorang guru mursyid paham betul akan berbagai rintangan yang dihadapi oleh seorang salik. Beliau juga memberikan cara bagaimana mengatasi berbagai rintangan dan halangan tadi. Dari sinilah kemudian siapapun yang berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah, siapapun yang menempuh perjalanan spiritual tanpa bimbingan mursyid, bahaya. Ia bisa tersesat. Ya, oleh godaan nafsunya sendiri. Orang yang melakukan perjalanan spiritual tanpa bimbingan mursyid akan mudah salah paham dalam menafsirkan pengalaman spiritualnya. Pengalaman spiritual itu jangan kemudian ditafsiri sendiri. Ini yang banyak dialami oleh para murid, para salik, sehingga dari situ kemudian ia banyak salah paham. Atau bisa berhenti di tengah jalan. Kenapa? Ya karena merasa sudah paham, merasa sudah cukup dengan proses tirakat riyadhah yang dilakukannya. Ini terjebak dalam waham tadi itu. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus berusaha bagaimana kita patuh kepada bimbingan guru mursyid, karena dengan bimbingan seorang guru mursyid, perjalanan spiritual menjadi lebih terarah. Jelas arah dan tujuan dari proses perjalanan spiritual itu. Kemudian aman dan ya setahap demi setahap sampai mencapai makom yang tertinggi, yaitu sampai ke hadirat Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian dalam tradisi sufi ya, beradab kepada guru mursyid ini menjadi syarat utama seorang murid. Syarat utama seorang murid dalam menempuh perjalanan ruhaninya untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Tidak bisa tidak. Murid harus beradab kepada guru mursyidnya. Nah, dijelaskan ada 3 tahapan latihan adab. 3 tahapan latihan adab ini harus dijalani oleh seorang murid. Tahap pertama, seorang murid harus tahqiqul i'tiqad. Mentahqiq, mengokohkan keyakinannya. Ini dari waktu ke waktu, keyakinan seorang murid kepada gurunya harus terus ditingkatkan sampai ke tingkatan yang sudah tidak bisa dipengaruhi dan digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Ini harus, bahkan wajib. Wajib bagi seorang murid meneguhkan keyakinannya bahwa
Guru mursyidnya itu adalah khalifatullah, warithu rasuli. Guru mursyidnya itu adalah wasilah yang ditunjuk oleh Allah untuk membimbingnya di jalan rohani. Ini harus diyakini. Harus dikuatkan keyakinan ini bahwa guru mursyid ini wasilah yang ditunjuk oleh Allah untuk membimbing dirinya di jalan spiritual. Jadi mursyid itu, guru mursyid itu hanya wasilah, hanya perantara, bukan tujuan. Akan tetapi tanpa perantara, tanpa wasilah, siapapun tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Jadi untuk bisa sampai ke hadirat Allah harus berwasilah. Keyakinan ini berarti menjadikan mursyid sebagai penunjuk jalan. Jadi jangan menjadikan guru mursyid itu sebagai tujuan. Tujuan akhir setiap perjalanan adalah Allah. Ya ilahi anta maksudi itu. Nah, mursyid berperan sebagai penunjuk jalan menuju Allah. Gini, jika seorang murid ini lemah keyakinannya kepada guru mursyidnya, seorang murid ini akan sering atau mudah ragu terhadap apa yang diajarkan oleh guru mursyidnya. Jika seorang murid muncul keraguan atau bahkan mudah ragu, ya berarti dia belum yakin. Apalagi sampai ada rasa perasaan meremehkan guru mursyidnya. Ini sudah menyalahi. Berarti tidak ada iktikad, tidak ada keyakinan di dalam hati seorang murid terhadap guru mursyidnya. Atau berani menolak arahan guru mursyid. Ini juga menunjukkan bahwa seorang murid belum yakin kepada guru mursyidnya. Ya, faktor-faktor itu yang menghentikan perjalanan suluk seorang murid. Jadi, jika seorang murid belum yakin sepenuhnya kepada guru mursyidnya, pasti perjalanan spiritualnya berhenti di tengah jalan. Karena modal yang paling dasar, modal yang paling utama adalah benarnya keyakinan seorang murid kepada guru mursyidnya. Dari keyakinan itulah kemudian seorang murid akan menapaki proses demi proses, tahap demi tahap, makom demi makom, dengan mantap, aman, dan istiqomah. Ini yang hal pertama, di tahapan pertama untuk melatih adab kepada guru mursyid, yaitu tahqiqul i'tiqad. Yang kedua, ta'zim wal ihtiram. Ini setelah benar keyakinan seorang murid, murid harus menaruh rasa pengagungan dan memuliakan, menghormati guru mursyidnya. Di ta'zim wal ihtiram ini menyangkut adab lahir dan adab batin. Ya. Kalau dari sisi adab lahir, bagaimana seorang murid menjaga tutur katanya, sikapnya, dan perbuatannya di hadapan guru mursyidnya. Bagaimana agar ia tidak mendahului bicara,
bagaimana agar seorang murid tidak memotong pembicaraan guru mursyidnya. Bagaimana agar seorang murid tidak duduk lebih tinggi daripada guru mursyidnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan bagaimana agar seorang murid tidak protes, tidak membantah guru mursyidnya. Itu terkait adab lahir. Nanti di bab-bab berikutnya akan disampaikan bagaimana adab seorang murid kepada guru mursyidnya. Adab batinnya ini ya yang paling utama adalah suudzon. Bagaimana agar kita tidak berburuk sangka kepada guru. Ini baiat pertama. Kita dibaiat, dijanji untuk tidak suudzon. Dijanji untuk senantiasa husnudzon. Ini baiat pertama. Jika seorang murid kemudian muncul suudzonnya kepada guru mursyidnya, saat itu baiatnya batal. Putus. Ini adab batin. Ya, banyaklah adab batin itu. Yang paling utama ya di suudzon. Apa tujuannya dari takzim wal ihtiram ini? Tujuannya adalah untuk melatih hati murid agar tawadhu, agar rendah hati. Jika latihan adab kedua ini tidak dilakukan, seorang murid sampai kapanpun tidak akan bisa tawadhu. Kemudian, untuk membersihkan egonya, mengikis egonya, dan menghargai ilmu yang ada di dalam dada guru mursyid. Ini penting sekali. Jadi kita hormat takzim. Kita jaga main. Hormat takzim kepada guru mursyid itu adalah agar tumbuh keberkahan, barokah ilmu dari guru mursyid itu sampai kepada kita. Jika kita berharap keberkahan dari guru mursyid tanpa rasa hormat dan takzim, tidak akan mungkin itu kita dapatkan. Maka syarat untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari guru mursyid, syarat untuk mendapatkan keberkahan apapun lah dari guru mursyid adalah hormat takzim. Kalau sudah begitu, cahaya ruhani, ya, nurullah, nur Muhammad, nur iman yang ada di dalam jiwa rohani guru mursyid itu teralirkan ke hati murid. Jadi kalau ingin mendapatkan madad barokah dari guru mursyid, mendapatkan aliran cahaya dari guru mursyid, ya yang harus dilakukan adalah hormat takzim kepada guru mursyid. Ini tidak hanya saat kita bertemu secara fisik, baik adanya maupun tidak adanya, hadiron au ghaiban. Yang ketiga, at-ta'ah wal inqiyad, ketaatan dan kepatuhan. Jadi seorang murid itu harus terus-menerus berupaya, ya, melatih dirinya
bagaimana bisa taat, bisa patuh sepenuhnya kepada guru mursyidnya. Ini contoh ya. Setelah talqin, kita diperintahkan untuk mengamalkan zikir Ismudzat sehari semalam 5.000 kali. Nah, jika seorang murid ini taat dan patuh kepada gurunya, ia akan mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia jalankan dengan sesempurna mungkin. Begitu juga jika diperintahkan dalam bentuk apapun, diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang bisa merusak hatinya, ya, ia bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Maka kepatuhan kepada guru mursyid itu bukan sekedar rutinitas lahir, ya. Kepatuhan kepada guru mursyid, taat kepada guru mursyid itu latihan rohani. Latihan rohani itu apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Jika seorang murid tidak terus-menerus melatih dirinya untuk taat dan patuh kepada guru mursyidnya, sama dengan ia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsunya. Jadi, gampang sekali. Bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu kita? Ya, berusahalah taat dan patuh kepada guru mursyid dengan sesempurna mungkin. Itu modal. Ya. Modal untuk menapaki makom demi makom. Ini modalnya taat dan patuh kepada guru mursyid. Nah, kesimpulannya 3 tahap latihan adab ini, yaitu tadi i'tiqad, hormat ta'zim, dan taat. Ini merupakan latihan adab yang membuat murid siap menerima limpahan cahaya rohani. Jadi, kalau 3 tadi itu sudah dilakukan oleh seorang murid, berarti murid tersebut telah siap untuk mendapatkan madad dari guru, mendapatkan limpahan rohani, limpahan cahaya rohani dari guru. Ya, karena tidak akan mungkin seorang murid, seorang salik bisa sampai ke hadirat Allah tanpa adab yang benar kepada guru mursyidnya. Di dasar dari adab adalah keyakinan yang benar, ini dasar. Terus menerus benarkan keyakinan kita kepada guru mursyid, ini dasar. Kemudian untuk mendapatkan keberkahan, haruslah penuh rasa hormat takzim kepada guru mursyid. Nah, dan yang terakhir, ketaatan tadi adalah ini menjadi tangga naik ke makom berikutnya. Nah, hasil akhir dari 3 tahap ya, latihan adab ini, yang pertama, apa hasil setelah kita latihan adab tadi? Jika latihannya benar, hati seorang murid akan menjadi bersih. Kalau hatinya sudah bersih, dia berarti siap menerima
Nurullah, Nur Muhammad. Hanya dengan keyakinan ia mantap melakukan perjalanan spiritual. Dengan penghormatan, hormat takzim kepada guru mursyid, ia menjadi tawadhu. Dan dengan taat kepada guru mursyid, ia akan bisa istiqomah.